Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Python lagi. Dan kali ini saya akan membahas langsung dua pertemuan. Jadi dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 3. Karena dua pertemuan ini menurut saya kalau dijadikan satu lebih asik nih, lebih panjang durasinya, dan kita belajarnya atau codingannya akan agak lebih bervariatif gitu. Kalau cuman pertemuan 2 input output ya selesai gitu ya. Kalau pertemuan 2 sama pertemuan 3 ada tantangannya nih, ada pemodelan if, ada kemudian nanti penjumlahan, pengurangan, operator lah, pemanfaatan operator baik aritmatika dan lain sebagainya. Jadi akan lebih seru sepertinya kalau saya jadikan dengan satu video. Nah, sebelumnya kita akan belajar di pertemuan 2 terlebih dahulu, dasarnya dulu nih, untuk proses sintak dasar dari Python dulu, pemahaman dari sintak dasar Python. Nah, langsung saja kita berikan buat file baru dengan file, klik new file, kemudian kita simpan dulu. Jangan lupa ya, disimpan di satu folder yang sama biar kita tidak terbengkalai ya. Kita buat dengan contoh 01 titik, ekstensinya jangan lupa Python ya, py. Nah, setelah itu baru udah. Nah, di pertemuan 2 itu ada beberapa tipe data ya. Ada yang kita kenal dengan integer, kemudian ada string dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa baca teorinya di slide pertemuan 2 yang ada di laman e-learning, maupun ada juga di ruang mahasiswa kalian. Kalian bisa download langsung di slide pertemuan kedua. Baca dulu teorinya, pahami dulu. Nah, di sini langsung saya praktekkan ya. Jadi yang di pertemuan 2 contoh 01 ini saya akan praktekkan khusus string. Jadi nanti kalau yang integer, kemudian boolean dan lain-lain kita taruh di pertemuan 3 ya. Pertemuan 3. Oke, yang di string kita coba pemberian variabel dulu ya. Jadi kalau di Python ini ada juga yang namanya variabel. Variabel itu adalah apa ya istilahnya, bagian atau suatu apa ya, buat gampangnya variabel itu ya, gunanya variabel gini deh, gampangnya itu variabel itu untuk menyimpan suatu nilai. Jadi variabel itu ya sesuatu yang penamaan yang kita berikan di sintak dasar Python atau di sintaknya Python, codingannya Python itu untuk menyimpan suatu nilai. Nah, menyimpan nilai apa Pak nih? Menyimpan nilainya bisa macam-macam ya, bisa string, bisa integer, tergantung kalian mau apa tipe datanya. Nah, kalau di ini kita coba contohkan menyimpan string. Nah, variabel yang menyimpan string seperti apa Pak? Nah, contohnya gini, name misalkan ya, sama dengan, kalau string itu selalu diawali dengan kutip seperti ini berarti deklarasinya dari Python udah otomatis, wah ini string gitu. Ini string, jadi misalkan name-nya 15100909. Nah, seperti ini contoh ya. Kemudian nama sama dengan Andi Susanto, saya pakai ya contoh saja ini. Kemudian langsung alamat Jonggol. Nah, ini sudah nih, ini deklarasi, ini disebut variabel. Nah, ini value-nya nih, value dari variabel, value-nya yang di dalam kutip ini. Nah, berarti ini adalah di string, dia cetak string. Nah, kemudian kita coba cetaknya itu pakai print ya. Nah, print seperti ini. Kemudian kutip 2 ya, name titik 2. Nah, kita panggil itu variabel name-nya dengan tanda plus, kemudian deklarasikan bahwa dia string, lalu panggil name. Nah, seperti ini. Kemudian print lagi nama, lalu panggil lagi plus, deklarasikan dia string, kemudian panggil variabelnya nama, lanjut print. Yang ketiga terakhir adalah alamat. Nah,
plus string panggil si alamat. Ingat ya, pemanggilan di sini kalau misalkan ini kecil semua ya diikutin ya, case sensitive ya. Jadi diikutin name, nama dan seterusnya. Nah, kalau sudah kita coba simpan dulu, terus kita running. Klik kanan, run Python file in terminal. Nah, munculnya seperti ini. Ya, langsung name Andi Setio Jonggol. Nah, lalu gimana Pak kalau misalkan name, nama, alamat ini dibuat inputan, jadi nanti bisa variatif nih Pak munculnya? Bisa ya. Jadi di pertemuan kedua itu kan kalian belajar input, belajar output. Nah, gimana cara membuat name ini menjadi inputan, nama menjadi inputan, alamat menjadi inputan? Nah, kita tinggal berikan di sini sebetulnya perintah misalkan seperti ini ya. Kita ganti nih dengan input. Nah, seperti ini. Input dalam kurung masukkan apa? Name Anda, misalkan seperti ini. Nah, masukkan name Anda, ya kan? Kemudian di sini kita kasih input. Nah, masukkan nama lengkap Anda. Nah, seperti ini ya. Terus yang terakhir juga sama. Ini di sini kita ganti dengan input. Masukkan alamat tempat tinggal Anda. Nah, seperti ini ya. Kalau udah, kita coba di sini kasih pembatas dulu biar Yahoo ya. Nah, seperti ini cukup. Nah, kalau udah disimpan. Nah, lalu kita coba run lagi. Nah, masukkan name Anda nih, di bawah udah muncul ya. 12 15. Nah, kemudian enter nama Anda. Enter alamat tempat tinggal Anda. Enter. Ya, langsung muncul ya di bawahnya. Name-nya sekian, namanya ini, dipanggil sesuai yang diinputkan di sini ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk di pertemuan kedua. Gampang kan? Nah, nggak susah kok Python itu. Mudah Python itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pertemuan ketiga. Pembahasan di pertemuan ketiga, kita coba baca dulu slide-nya ya, pertemuan 3. Nah, di sini pertemuan 3 itu dia menjelaskan operator logika, lebih ke operator logika ya. Jadi banyak sekali operatornya, ada operator aritmatika, perbandingan, penugasan, logika, bitwise, identitas, keanggotaan yang sering dipakai. Ya, cuma aritmatika lah misalkan. Ada plus, ini aritmatika untuk penjumlahan, pengurangan dan lain sebagainya, seperti di matematika aja. Nah, kemudian ya cobalah kita langsung praktekkan aja nih aritmatikanya ya. Kita langsung praktekkan aritmatikanya di sini. Coba kita buat file baru lagi, kemudian kita simpan dengan nama contoh 02.py. Nah, jangan lupa ekstensinya ya, py. Oke, di sini langsung kita praktekkan untuk yang ada di slide pertemuan ketiga. Nah, di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, terus pembagian sama sampai sini aja deh. Ini plus, minus, terus ini apa namanya? Perkalian, pembagian. Kita coba praktekkan sampai 4 ini dulu ya. Coba di sini. Jadi di yang pertama, langkah yang pertama sama ya, kita buat inputan dulu. Nah, kita deklarasikan dengan misalkan nilai 1 ya, seperti ini ya. Kalau misalkan kalian mau pakai biar agak jauh, misalkan seperti ini, pakai 1 ya, nilai underscore 1, jangan pakai spasi ya, jangan spasi gini ya, nanti error. Jadi lebih baik misalkan langsung aja N1 deh gini, biar singkat ya. Sama dengan
kita deklarasikan dia sebagai integer ya. Nah, integer, kemudian input, masukkan angka pertama seperti ini. Kemudian n2 nya sama dengan integer juga. Sorry saya selalu enter sih ya. Input, masukkan angka kedua. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita menuju ke prosesnya nih. Prosesnya apa tadi? Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Nah, kita coba 4 itu dulu ya. Misalkan di sini kita kasih batas dulu. Print. Kita kasih batas ya, biar asoy ya kan. Nah, lanjut. Print. Kemudian di sini kita proses nih. Kita berikan variabel, misalkan penjumlahan sama dengan n1 plus n2. Nah, terus di bawahnya kita kasih pengurangan sama dengan n1 dikurangi n2. Terus yang berikutnya perkalian sama dengan n1 bintang n2. Langsung berikutnya pembagian sama dengan n1 dibagi n2. Nah, di sini kalau sudah, kita cetak nih. Print. Oke, kita kasih jarak dulu ya biar ketahuan. Print kutip 2 hasil penjumlahan adalah titik 2, kita panggil ya, plus kurung buka penjumlahan, dan kita copy paste aja ya di sini biar cepat. Nah, tinggal ganti ini di sini. Pengurangan, sini pengurangan, di sini perkalian, di sini perkalian, di sini pembagian. Oke, kita coba ya. Ctrl S, bismillah ya. Saya baru nyoba juga ini. Masukkan angka pertama 10, angka keduanya 2. Wow, ada error bos. Penjumlahan, hasil penjumlahan adalah is not valid, not integer, can only concatenate string. Oke, berarti coba kita cetaknya di sini sebagai string. Jadi kalau dicetak ternyata dia harus string ya. Oke, angka pertama 10, angka keduanya sorry. Mana ini? Angka pertamanya 10, angka keduanya 2. Nah, kalau yang pertama penjumlahan berarti 10 tambah 2 12, 10 kurang 2 8, 10 kali 2 20, pembagiannya 5, 10 bagi 2 5,0. Oke, jadi gitu ya. Jadi ternyata kalau dicetak itu si Python maunya dalam bentuk string, can only contain string, not integer to string ya. Jadi memang diminta convert ke string ya. Nah, kalau baca errornya.
Oke, jadi kalau teman-teman menemui error nggak usah panik ya. Nah, kita belajar di sini. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah apa ini? Perbandingan. Oke, perbandingan. Gini teman-teman, ternyata kalau di sini itu pakai kutip, maka dia harus string. Tapi kalau misalkan seperti ini, misalkan print, kita kasih bukan tanda plus ya. Kalau di sini kan plus itu artinya kita harus menambahkan string apa yang akan mengikuti dia ya kan. Kalau ini misalkan gini, hasil penjumlahan, misalkan gini ya, hasil penjumlahan kutip 2 terus koma panggil N1. Nah seperti ini, koma kutip 2 dan misalkan ya, dan koma N2 N1, gini aja, plus N2, terus di sini ada koma lagi ya, koma kutip 2 adalah, nah di sini baru nih, di sini koma lagi, terus hasilnya seperti ini. Nah ini bisa juga, coba kita coba dulu ya. Angka pertama 10, angka keduanya 2. Nah ya, jadi kalau misalkan ini kan string ya, biar teman-teman tahu nih, ini string, ini itu integer di atasnya nih, ini integer, kemudian ini string lagi, ini integer, ini string. Jadi kalau memang beda tipe data harus dikasih koma seperti ini, dipisahkan ya. Jadi kalau nggak mau dikonvert ke string ya lakukan pemisahan seperti ini. Oke, itu contohnya. Oke ya, wes kita lanjut untuk operator apa tadi ya, operator perbandingan. Nah, kita lanjut untuk operator perbandingan. Sama, ini kita file new dulu, kemudian kita simpan contoh 03, jangan lupa ekstensinya PY. Nah seperti ini, terus kita lakukan copy paste aja dari sini ya, kita copy paste sampai di sini aja, copy paste di sini biar nggak lama ya. Masukkan angka pertama, masukkan angka kedua. Nah kita bandingkan sekarang bedanya. Di pembandingan itu ada operator yang namanya kurang dari, lebih dari, sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Nah, kita coba ya di sini. Kita praktekkan di sini. Ini lebih dari. Ini ya. Lebih dari sama dengan N1 lebih dari N2. Nah, seperti ini. Terus langsung aja, lebih dari sama dengan, sama dengan, lebih dari sama dengan N1 lebih dari sama dengan N2. Nah terus kurang dari sama dengan N1 kurang dari N2. Lanjut, kurang dari sama dengan N1 kurang dari sama dengan N2. Terus lanjut, N1 tidak sama dengan
N1 tidak sama dengan N2. Terus lanjut, tidak sama dengan N2, terus sama dengan N1 sama dengan N2. Nah, langsung kita cetak ya. Ini prosesnya ya. Saya selalu kasih jarak seperti ini biar rapi. Kemudian kita cetak ya, print hasil lebih pengujian lebih dari pengujian nilai 1 lebih dari nilai 2 adalah, nah di sini kita koma, kemudian kita panggil si lebih dari. Nah, kita coba dulu ya sebelum lanjut. Kita coba dulu angka pertamanya. Sorry. Keklik ya. Angka pertamanya 10, angka keduanya 5. Pengujian N1 lebih dari N2 adalah true. Ya, benar ya, berarti N1 lebih dari 2 benar true. Oke, kita lanjutkan codingnya. Paste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih dari sama dengan N2, lebih dari sama dengan, terus kurang dari N2, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kemudian ini tidak sama dengan N2, tidak sama dengan N2, sama dengan. Kita simpan, kita running. Oke, nilai 1 5, nilai 2 3. N1 lebih dari N2 true, N1 lebih dari sama dengan N2 true, kurang dari sama dengan false, kurang dari sama dengan false. Pengujian N1 tidak sama dengan N2 true, sama dengan N2 false. Oke. Ya, itu. Oke, kita lanjut. Materi apa lagi yang bisa kita pelajari? Operator perbandingan udah. Operator penugasan. Oke, di sini ada operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberi nilai ke variabel A. Ada contoh operator penugasan yang diberi nilai 7 di kanan ke variabel A yang ada di kiri. Maksudnya contoh operator penugasan yang memberi nilai 7 di kanan ke variabel A yang ada di kiri. Oke, jadi gini, operator penugasan ini gampangnya gini ya. Jadi kalau misalkan A sama dengan 7, ya udah ini A ditentukan 7 gitu. Ya, itu sama kayak yang di awal yang pertemuan 2 ya. Nah, ini logika and or not ya. Oke, kita bandingkan ini. Ini bitwise. Kemudian ini operator identitas is not true. Kemudian di sini, nah ini di sini ada buatlah satu contoh operator penugasan, buatlah satu contoh operator logika, buatlah satu contoh operator bitwise.
buatlah satu contoh operator identitas, buatlah satu contoh operator keanggotaan. Nah, ini teman-teman silahkan dibuat contohnya. Contohnya nanti dikirim ke LMS. Terus ini ada di sini ya, ada contoh programnya seperti ini hasil programnya. Hasil programnya seperti ini, terus teman-teman diminta inputannya seperti apa. Nah, ini akan saya bahas ya. Kalau yang contoh 2 ini akan saya bahas, tapi nanti teman-teman silahkan latihan yang buat contoh 1. Kita akan bahas latihan 2 ini ya. Latihan 2 ini akan kita bahas seperti apa sih gitu jadinya. Nah, mau dibahas silahkan komen dulu di kolom komentar. Kalau mau dibahas nanti akan saya bahas di video selanjutnya, nggak sekarang dong ya kan. Kalau sekarang dibahas teman-teman nanti keenakan dong ya kan, nggak belajar. Oke, saya akan belajar dulu dibuat ini contoh-contohnya. Tadi udah saya contohkan 2, jadi teman-teman tinggal buat nih yang contoh berikutnya. Oke, terima kasih telah melihat video saya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Subscribe itu gratis teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.